Jemaat Tuhan, Salam. Selamat pagi kepada semua Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Apa itu hidup yang berkenan kepada Allah? Sebab kalau ada hidup yang berkenan kepada Allah, maka kita juga bisa menyebut bahwa ada kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau kata berkenan itu memiliki arti suka, setuju, senang, dan karena itu hidup yang berkenan kepada Allah berarti hidup yang disukai oleh Allah, hidup yang disetujui oleh Allah dan dijalani oleh umatnya. Maka hidup yang tidak berkenan kepada Allah tentu saja adalah hidup yang tidak disukai oleh Allah, tidak disetujui oleh Allah untuk dijalani umatnya. Alkitab berbicara banyak sekali tentang hidup yang berkenan kepada Allah dan juga hidup yang tidak berkenan kepada Allah. 10 hukum misalnya, kita tidak mencuri karena Tuhan menghendaki kita untuk tidak mencuri, dan karena itu kepada kita disampaikan hukumnya, jangan mencuri. Atau kita tidak berzinah karena Tuhan menghendaki kita untuk tidak berzinah, dan karena itu kepada kita disampaikan hukumnya, jangan berzinah. Dari penyampaian hukum-hukum itu, saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa hidup yang berkenan kepada Allah adalah ketika kita tidak mencuri, ketika kita tidak berzinah, ketika kita tidak membunuh, dan seterusnya menurut 10 hukum. Atau pada kitab Imamat juga misalnya. Kitab Imamat itu memberi penekanan khusus pada soal hidup yang berkenan kepada Allah, terletak pada pemberian korban persembahan dengan syarat-syarat tertentu yang khusus yang ditetapkan oleh Allah. Maka ketika umat mempersembahkan korban persembahan yang melenceng atau tidak seperti persyaratan yang ditetapkan oleh Allah, maka pada saat itu perkenanan Allah berubah menjadi tidak berkenan terhadap kehidupan umat dan juga terhadap persembahan itu. Kalau begitu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa itu hidup yang berkenan kepada Allah? Apa itu hidup yang disetujui oleh Allah untuk umat lakukan? Apa itu hidup yang disenangi oleh Allah bagi kita pada masa sekarang? Apakah hidup yang berkenan kepada Allah itu adalah hidup suci tanpa noda sejak dilahirkan terus sampai pada kematian? Dia hidup tanpa melakukan satu titik noda dosa pun. Sebab Rasul Paulus menjadi contoh manusia penuh dosa. Dia pembunuh, tapi dia menerima perkenanan Allah dari penjahat menjadi rasul. Dan Allah menaruh perkenanan atas dirinya, atas kehidupannya, persis di pintu gerbang dan maka dari situ, pertama-tama kita perlu memahami bahwa hidup yang berkenan bagi Allah itu bukanlah semata-mata hidup suci tanpa titik noda dosa sejak lahir sampai mati. Sebab satu-satunya pribadi yang kehidupannya tanpa noda dosa, yang menjadi sama dengan manusia dalam semua hal kecuali dosa, itu hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya manusia, anak Allah yang mengambil rupa manusia, menjadi sama dengan manusia dalam semua hal kecuali dosa. Hanya Yesus Kristus.
Dan yang menarik adalah Ibrani 11 ayat 6 menulis, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah melimpah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu kata firman dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 6. Maka kehidupan yang berkenan kepada Allah itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itu pertama-tama dimulai dari iman. Dan bukan semata-mata terletak pada kesucian hidup dari lahir sampai mati tanpa pernah satu pun titik noda mengotori perjalanan itu. Karena sekali lagi yang menjadi sama dengan manusia dalam semua hal kecuali dosa itu hanya Yesus. Dan itulah yang kemudian dikritisi oleh Allah terhadap gaya hidup umat ketika mereka mempersembahkan korban persembahan bagi Allah dalam kemunafikan dan penuh tipuan. Kenapa? Karena ritual-ritual keagamaan mereka itu hanya seremonial tanpa dampak. Setelah seremonial itu selesai, kehidupan keseharian mereka jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Mereka mulai melakukan ketidakadilan. Mereka mulai berlaku tidak setia kepada Allah. Bahkan mereka mulai jatuh dalam kesombongan karena sejumlah pencapaian yang mereka dapat dalam kehidupan mereka. Mereka mencari berhala, buatan tangan mereka sendiri, menyembah kepada berhala itu dan menaruh kepercayaan kepada berhala buatan tangan mereka. Mereka berdagang, tapi mereka berdagang dengan neraca yang menipu. Bapak Mama, satu waktu saya pergi berbelanja ke pasar, kita beli daun ubi, nampak gemuk ikatannya, tapi kalau sampai di rumah dibuka, ada pada bagian-bagian tengah batang-batang ubi yang kosong, diselipkan di situ. Mereka berdagang, tapi mereka berdagang dengan memakai neraca yang menipu. Mereka dapat keuntungan dari kefasikan, dan dalam kekayaan yang mereka dapat dari kefasikan, mereka mulai jatuh dalam kesombongan. Lalu ketika tiba waktunya untuk beribadah kepada Allah, mereka datang dengan membawa korban persembahan yang sesungguhnya dipersembahkan dengan penuh tipu muslihat dan tanpa iman. Kenapa? Sebab seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa dia berpaling kepada Allah, pertama-tama dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, inilah sebabnya kenapa dalam bacaan kita Bapak-Bapak, Allah mengulang kembali kisah perjalanan mereka sejak dari Mesir sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Seolah-olah dalam penghakiman itu Allah mau bilang, yang bawa keluar kamu dari Mesir, mengembara di padang gurun, engkau terpelihara dengan air yang segar, dengan makanan surgawi yang disediakan bagimu, itu adalah perbuatanku. Ketika engkau bersungut-sungut karena segala keterbatasan yang kau alami di padang gurun, dan aku menyediakan segala yang terbaik untuk kau nikmati, itu adalah perbuatan kamu. Dan bukan perbuatan tangan berhala-berhala yang diciptakan oleh bangsa-bangsa asing yang ada di sekitar mereka. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab kalau seseorang dia berpaling kepada Allah, pertama-tama dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau umat dalam konteks bacaan kita mereka percaya bahwa Allah itu ada, maka berhala-berhala tidak akan ada pada mereka. Itu hal pertama yang ditegaskan oleh firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena hidup beriman kita tidak boleh bermain di bawah kaki.
Allah dan percaya pada satu kekuatan rahasia, berhala-berhala ciptaan manusia dalam satu tarikan nafas, dalam satu detakan jantung, tidak bisa kita bermain dua kaki dalam hal iman kepada Allah. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang berdua hati itu, dia tidak akan tenang di dalam hidupnya. Justru ketika manusia cari berhala, cari pertolongan, cari kekuatan, menaruh kepercayaan pada berhala-berhala yang dia ciptakan, buatan tangannya sendiri, saat itu sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Sebab kalau kita percaya bahwa Allah ada dan dia sumber kekuatannya, maka tidak ada kekuatan lain yang menjadi pegangan kita selain daripada Allah yang kita percaya. Tapi kalau engkau percaya bahwa ada satu kekuatan lain, kekuatan rahasia yang akan menolongmu untuk sesuatu yang sangat engkau inginkan, saat itulah engkau telah berdua hati. Engkau menjadi orang yang sesungguhnya tidak beriman kepada Allah. Karena itulah Bapak Ibu, Allah beri hukuman kepada mereka. Saat ritual-ritual itu hanya seremonial, mereka jatuh dalam ketidakadilan, ketidaksetiaan, dan jatuh dalam kesombongan. Allah beri hukuman kepada mereka. Ayat 14-16 berisi hukuman itu. Allah katakan kepada mereka, engkau akan makan, tapi engkau tidak akan kenyang, sebab perutmu akan terus-menerus berteriak lapar, dan engkau akan terus-menerus makan, tapi engkau tidak akan pernah merasa kenyang. Engkau akan menabur, dia beri kesempatan engkau akan menabur, tetapi hukumannya adalah engkau tidak akan pernah menuai. Engkau akan mengirik buah zaitun, tetapi hukumannya engkau tidak akan berkurang dengan minyak zaitun. Engkau akan mengirik buah anggur, tapi engkau tidak akan pernah meminum air dari buah anggur itu. Ketika engkau memautkan hatimu dengan berhala-berhala buatan tanganmu, Tuhan akan membuat kehidupanmu ibarat tanah yang tandus, jauh dari engkau. Maka kita bertanya kemudian, di mana kekuatan para berhala ketika engkau menabur, tapi engkau tidak menuai? Di mana kekuatan para berhala ketika engkau makan, tapi perutmu terus-menerus berteriak kelaparan? Di mana kekuatan berhala yang kau sembah ketika engkau memetik buah zaitun dan mengiriknya, tapi engkau tidak akan pernah bisa memakan atau berkurang dengan minyak zaitun? Semua kekuatan kita sesungguhnya datang daripada Allah. Karena itu sekarang kita tahu bahwa hidup yang berkenan kepada Allah itu adalah hidup dengan iman yang meyakini pertama-tama bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, itu saja. Ketika engkau meyakini bahwa Allah itu ada, dan karena itu engkau sungguh-sungguh mencari Dia, ada upah yang disediakan bagimu. Menurut Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dan upah itu bernama perkenanan Allah. Itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dimulai dari iman yang kata Yesus, kalau dia cuma sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung untuk beranjak dan terbang. Dimulai dari titik iman kepada Allah, hidupmu berkenan kepada Dia karena kau percaya bahwa Dia ada. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, mereka akan mengalami kemudahan-kemudahan dalam hidupnya? Kalau Tuhan sudah menaruh perkenanannya atasmu, apakah kemudahan demi kemudahan akan terus-menerus mengalir dalam kehidupanmu tanpa kesusahan? Apa yang tertulis dalam Mazmur 37?
ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tapi kalau saat dia jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau kita bertanya, apakah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, dia akan melulu mengalami kemudahan-kemudahan? Mazmur sudah memberikan kepada kita jawabannya, bahwa ada saat di mana dia akan mengalami kejatuhan atas perkenanan Allah untuk menguji kesetiaannya kepada Allah, kekuatan imannya kepada Allah. Tetapi jaminan yang tetap bagi dia adalah saat dia jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kejatuhan ada dalam kehendak Tuhan, sebab dia berniat untuk menghiasi kehidupanmu, ingat saja apa kata Ayub dalam apa yang tertulis dalam kitab Ayub. Ketika dia sudah mengalami berbagai persoalan kehidupan itu, musibah demi musibah itu, Alkitab mencatat dalam semuanya itu dia tidak berbuat dosa kepada Allah. Dan karena itu Allah berkenan kepadanya. Saat waktu ujian itu lewat, Allah menyediakan apa yang pernah dia punya. Apa yang pernah dia punya, Allah sediakan kembali. Tapi kali ini dalam jumlah yang berkali-kali. Kalau engkau percaya bahwa Allah itu ada, hidupmu berkenan kepada Dia. Sebab banyak sekali ujian datang dalam hidup kita, dan tanpa kita sadari, kita mudah sekali untuk berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Sebab Dia tidak memperhatikan kesusahanku, sebab Dia tidak memperhatikan persoalanku, sebab Dia tidak memperhatikan ketidakadilan yang dinyatakan kepadamu. Kita dengan mudah berseru bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Maka kita mulai mencari satu kekuatan lain dengan memakai hikmat kita sendiri dan menaruh kepercayaan kepada kekuatan itu. Ada satu pujian yang mengingatkan kita tentang bagaimana Allah, Dia ada. Dan karena itu, ketika kita meyakini Dia ada, kehidupan kita berkenan kepadanya. Baiklah, kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Satu pujian yang berjudul Tuhan Pelihara.
mengalami ujian, berhati-hatilah supaya engkau jangan jatuh ke dalam dosa. Sebab ketika engkau mulai merasa kuat dengan dirimu sendiri, ketika engkau mulai merasa sombong dengan semua pencapaianmu, engkau tidak lagi rendah hati, engkau mencari pertolongan dari kekuatan dunia, yakinlah, tidak ada perkenanan Tuhan dalam hidup yang demikian. Sebab tanpa iman, tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, pertama-tama dia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada setiap orang yang berkenan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.